Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sidang, yang saya hormati Sekretaris Sidang, Promotor, dan tim penguji, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo, serta pimpinan dan rekan-rekan kerja, yang saya hormati keluarga saya, sanak saudara, beberapa tetangga yang hadir, dan teman-teman seluruh tamu undangan. Perkenankan saya menyampaikan isi pokok disertasi saya yang berjudul Kisah dalam Al-Quran dalam perspektif sastra dan filsafat sejarah, studi perbandingan pemikiran Ahmad Khalafullah dan Muhammad Syahrur. Penelitian ini dilatar belakangi dari problem akademik, di mana Al-Quran yang isinya didominasi oleh ayat-ayat kisah. Jumlah ayat kisah dalam Al-Quran ini mencapai separuh lebih dari keseluruhan ayat-ayat di dalamnya. Ini mengalahkan porsi ayat-ayat hukum, di mana ayat-ayat hukum hanya berjumlah sekitar 1/10 dari keseluruhan ayat-ayatnya. Walaupun ayat-ayat kisah tidak sampai pada implikasi regulatif sebagaimana ayat hukum seperti hukum halal haram dan sebagainya, tapi ini mengindikasikan bahwa Al-Quran memberikan atensi atau perhatian yang lebih terhadap ayat-ayat kisah. Namun sayangnya mayoritas penafsiran atau pemahaman terhadap ayat-ayat kisah ini cenderung menghasilkan produk tafsir yang kurang memiliki manfaat untuk diketahui. Misalnya informasi tentang nama anjing Ashabul Kahfi, kemudian warna anjing tersebut, kemudian nama anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir pada kisah Nabi Musa, dan detail-detail lain yang secara substantif informasi tersebut kurang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan. Bahkan sebagian dari informasi tersebut berasal dari sumber-sumber di luar Islam yang kebenarannya masih dipertanyakan. Apalagi di era modern seperti ini, akal manusia ini cenderung menerima sesuatu yang sifatnya logis dan rasional, sehingga produk tafsir yang kurang rasional akan cenderung ditolak. Sehingga ada beberapa model tafsir lain, seperti tafsir ilmi atau tafsir saintifik yang mencoba merasionalkan ayat-ayat kisah dengan temuan-temuan teori, temuan-temuan sains modern. Namun sayangnya ini juga dikritik oleh beberapa sarjana, karena model tafsir saintifik ini cenderung memaksa Al-Quran, teks Al-Quran untuk senantiasa selaras dengan teori atau penemuan ilmiah, temuan sains terbaru, sehingga metode atau model tafsir seperti ini juga ditolak. Beberapa sarjana menolak, misalnya Abu Ishaq Asy-Syatibi, kemudian ada Muhammad Abduh. Namun sayangnya alternatif yang mereka tawarkan ini belum terkonstruk secara sistematis. Khalafullah dan Syahrur adalah dua tokoh yang sudah berusaha mengkonstruk atau menggunakan tools perangkat modern untuk menangkap hidayah dari Al-Quran tersebut. Muhammad Abduh kan memiliki bahwa tafsir itu harus bersifat, Al-Quran itu tafsir itu harus bersifat menjadi kitab hidayah. Namun menjadikan hidayah sebagai prioritas utama tanpa memprioritaskan tools atau perangkat yang tepat untuk menangkap hidayah tersebut adalah sebuah kenaifan. Oleh karena itu penelitian ini
berusaha menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konstruksi pembacaan ayat-ayat kisah yang dilakukan oleh Khalafullah dan Syahrul, serta bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya. Kemudian, mengapa pendekatan dalam memahami ayat-ayat kisah perlu direkonstruksi, dan bagaimana implikasi pembacaan ayat-ayat kisah yang dilakukan oleh Khalafullah dan Syahrul. Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, stasi ini menggunakan teori kesadaran keterpengaruhan sejarah yang digagas oleh Gadamer. Teori ini mengatakan bahwa setiap penafsir senantiasa berada pada kondisi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahaman terhadap objek yang ditafsirkan. Nah, situasi tertentu yang dimaksud adalah kultur, budaya, kemudian pengalaman hidup yang menyertai seorang penafsir. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, konstruksi pembacaan ayat-ayat kisah yang dilakukan oleh Khalafullah dan Syahrul lahir pada saat Islam berjumpa dengan kekuatan Barat. Saat itu negara mereka berada di bawah pengaruh kolonialisme, sehingga pemikiran keduanya dituntut untuk bergeser arah dan geraknya. Adapun kecenderungan mereka berbeda karena sejarah intelektual mereka berbeda. Khalafullah menggunakan pendekatan sastra karena dia menempuh pendidikan di Fakultas Sastra di Kairo. Kemudian ia juga dipengaruhi oleh guru-gurunya dalam bidang sastra juga seperti Amin Al-Khuli, kemudian Mustafa Abdul Razak, Ahmad Amin, dan sebagainya. Sedangkan Syahrul ini menggunakan filsafat sejarah karena Syahrul dia menempuh pendidikan sejak S1 sampai S3, sejak diploma bahkan di bidang teknik yang membekalinya dengan struktur berpikir yang sistematis dan rasional. Persamaan keduanya terletak pada prinsip pembacaan yang berorientasi pada tujuan kisah, bukan pembuktian fakta sejarah. Adapun perbedaan keduanya terletak pada kerangka metodologis. Khalafullah dengan perspektif sastra cenderung melihat sisi audien pertama dari ayat-ayat kisah tersebut, sementara Syahrul dengan perspektif filsafat sejarah mencoba memahami pola-pola sejarah, di mana perspektif ini memiliki kedekatan dengan teori sosiologinya Ibnu Khaldun. Kedua, Khalafullah menilai pembacaan ayat-ayat kisah perlu direkonstruksi karena sebagian besar tafsir cenderung memproduksi makna-makna baru, sementara relevansi makna baru dengan makna asli tidak menjadi perhatian. Begitu juga Syahrul menilai mayoritas pembacaan ayat-ayat kisah cenderung menghasilkan produk tafsir yang tidak relevan untuk diketahui. Meskipun ada usaha menawarkan alternatif, namun konstruksinya belum sistematis. Untuk itu, Khalafullah menawarkan metode kritik sastra yang ia bangun dari metode usul fiqh, yaitu istiqro atau induktif dan tadarus atau tahapan. Sementara Syahrul menggunakan atau menawarkan agar kisah dipahami sebagai as-sunan at-tarifiyah atau hukum sejarah, sehingga manusia bisa memprediksi dan mengantisipasi. Ketiga, paling tidak ada 3 implikasi khusus dari pembacaan ayat-ayat kisah dengan perspektif sastra, yakni defaktualisasi, demitologisasi, dan transformasi kisah dalam Al-Quran. Selain itu, sedikitnya ada 4 implikasi bersama dari pembacaan ayat-ayat kisah dengan perspektif sastra dan filsafat sejarah, yaitu dehistorisasi kisah, humanisasi tokoh-tokoh kisah, dan orientasi interpretasi pada tujuan kisah, sehingga Al-Quran akan senantiasa sholihul kulli zaman wa makan atau kontekstual sepanjang masa. Demikian waktu kami kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Baik, sampaikan selamat sampai pada